Ayo belajar. Menurut kalian, apa sih yang terjadi pada pepohonan itu? Lihat deh bulan di sana. Wow. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Belajar semuanya, khususnya buat adik-adikku yang duduk di kelas 7. Pada kesempatan kali ini, bertemu kembali dengan saya Kak Ridwan dalam materi IPS Terpadu, pelajaran sosiologi tentunya. Yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial loh Sobat Belajar. Bagaimana ya bentuk-bentuk interaksi yang kita lakukan dalam kehidupan kesehariannya? Berapa banyak bentuk yang dimiliki oleh manusia saat berinteraksi dengan anggota masyarakat yang lain? Tentunya sangat beragam ya Sobat Belajar. Nah, sengaja pada kesempatan kali ini kita mengangkat judul yaitu wasit kok dilawan ya? Maksudnya apa nih Kak Ridwan? Nah tentunya langsung kita terbayang ya ketika mendengar kata atau tulisan wasit mengenai adanya sebuah pertandingan. Misalkan saja pertandingan yang sangat kental dengan kita sehari-hari, misalkan sepak bola di televisi maupun kalian langsung menyaksikannya di stadion. Nah ketika ada pertandingan sepak bola, seorang wasit jadi sosok figur yang sangat penting loh Sobat Belajar. Selain beliau memimpin pertandingan, juga nih ingat nih, keputusannya sangat bermakna, kuat dan sangat menentukan pertandingan tersebut. Kalau nggak percaya, yuk kita cek. Tentunya kalau membayangkan wasit ya, ketika kita melihat figur wasit tersebut di lapangan sepak bola contohnya, begitu kuat karakternya, pengaruhnya sangat dominan, dan keputusannya sangat bersifat mengikat. Bisa kita bayangkan ya, ketika pemain sepak bola melakukan misalkan pelanggaran, tak segan-segan wasit mengeluarkan keputusan. Nggak sampai yang lamanya beberapa lama, beliau langsung mengeluarkan sebuah kartu. Yang paling parah kayaknya yang warnanya itu ya, yang bisa kalian lihat warnanya merah. Dan ini menandakan sang pemain yang terlibat dengan masalah dalam pertandingan tersebut bisa jadi langsung dikeluarkan. Tidak diikutsertakan lagi dalam permainan. Nah, kesimpulannya wasit ini sebagai sosok atau pihak yang berperan dominan dalam penyelesaian konflik di pertandingan tersebut. Dari dua gambar ini, benar-benar kita lihat ya, para pemain sepak bola semuanya tunduk atas keputusan wasit. Terus apa hubungannya Kak dengan materi kita kali ini? Ayo, kita lanjut lagi. Atau misalkan Sobat Belajar pernah ngalamin kondisi, wah kita pernah lah ya ngalamin yang namanya lagi selek sama temen, berantem sama temen, atau mungkin lagi nggak akur sama teman kita, sahabat kita, entah mungkin zaman-zaman sebangku dulu di sekolah sebelum zaman pandemi gitu ya. Ketika kita lagi marahan sama teman, terjadi sebuah situasi yang dinamakan pertentangan atau yang disebut apa Sobat Belajar? Iya, konflik sosial. Nah, ini juga bagian loh dari yang namanya bentuk interaksi sosial. Terus, selain itu pula, kakak juga pernah ngalamin kok. Ketika kakak dapat hasil ulangan, dan kakak hasilnya kalau menurut kakak sih jelek gitu ya. Dan akhirnya kakak sempat membandingkannya dengan nilai ulangan sahabat atau teman sekelas atau mungkin sebangku. Dan kadang kakak juga ngerasa iri loh ya, pengen dapat nilai yang sama atau mungkin lebih tinggi dari teman kita itu. Nah ini bisa jadi bagian dari bentuk interaksi sosial loh Sobat Belajar. Kira-kira namanya apa ya? Nanti kita bahas. Terus, di tayangan televisi, di media massa kayaknya sudah akrab ya. Dalam keseharian kita terjadi yang namanya, ini dia, kompetisi atau persaingan. Bahkan kadang partai-partai politik di lembaga pemerintahan sekalipun, baik di pemerintah pusat maupun di daerah, entah juga di lembaga parlemen atau DPR, juga sering kita lihat melakukan berbagai macam manuver politik tepatnya,
tindakan-tindakan, interaksi-interaksi yang bisa memicu yang namanya reaksi dari pihak-pihak lain. Apakah ini juga bagian dari bentuk interaksi sosial ya? Menarik kan? Satu lagi yuk sobat belajar. Kalau bisa disimpulkan ya, melihat fenomena demonstrasi yang belum lama terjadi di sekitar kita, juga menunjukkan betapa beragamnya ya bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dan ini bisa kita petik hikmahnya bahwa dalam kehidupan keseharian kita yang selalu berinteraksi dengan anggota masyarakat lain bisa melahirkan bentuk-bentuk interaksi yang sangat beragam. Tinggal kita bagaimana memahaminya dan juga memiliki pengertian yang mendalam tentang bagaimana cara kita berinteraksi agar bisa mewujudkan hal yang kita sebut namanya integrasi sosial. Karena sobat belajar, kalau interaksinya mengarah kepada suatu kondisi yang menimbulkan perpecahan, ketidakharmonisan, ketidakseimbangan fungsi-fungsi dalam hal ini di masyarakat, bisa menimbulkan kondisi yang cukup memprihatinkan kalau ya sobat belajar, kita sebut disorganisasi sosial, kekacauan, bahkan bisa menimbulkan disintegrasi, yaitu perpecahan. Kita tentunya nggak mau ya dalam masyarakat Indonesia terjadi disintegrasi. Nah, itulah salah satu manfaat yang kita akan coba ambil dari bahasan kita pada pertemuan kali ini. Kira-kira benar-benar beragam, dan selanjutnya kira-kira secara umum bentuk-bentuk interaksi yang lain apa lagi ya? Semakin penasaran deh kita semua nih. Tentunya sebelum kita bahas lebih jauh ya, kakak ingin ngajak kalian untuk terus ngikutin program Ayo Belajar. Buat kalian yang belum download aplikasinya, buruan download. Dan juga jangan lupa kunjungi situs ayobelajar.com. Masih banyak video live classes yang lain yang pastinya menarik dan sangat bermanfaat buat kalian. Karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!